Pemecatan kilat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso, menuai banyak kontroversi. Pemecatan Budi sebagai dekan pada Rabu 3 Juli 2024 itu disinyalir buntut dari penolakan atas wacana Kementerian Kesehatan yang ingin merekrut dokter asing masuk ke Indonesia. Imbasnya, gelombang protes atas pencopotan Budi pun bermunculan tak hanya dari kalangan mahasiswa, namun juga tenaga kesehatan dan juga dokter. Lantas, bagaimana duduk perkara pemecatan Profesor Budi? Wacana soal mendatangkan dokter asing bermula dari dikeluarkannya UU Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Sebenarnya, pemanfaatan dokter asing sudah tertuang dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Namun, dalam UU nomor 17 tentang kesehatan, menggunakan jasa dokter asing akan lebih mudah dilakukan sehingga mereka bisa berpraktik sesuai kebutuhan rumah sakit. Hingga pada Kamis 27 Juni 2024, Budi menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana pemerintah soal mendatangkan dokter asing. Menurut Budi, semua dokter di Indonesia tidak akan rela jika praktik dokter asing merebak di tanah air. Karena dirinya menilai dokter Indonesia mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dalam negeri. Empat hari kemudian, pada Senin 1 Juli 2024, Rektorat Unair memanggil Profesor Budi untuk menelusuri pernyataannya soal penolakan kebijakan dokter asing. Tak butuh waktu lama, 2 hari kemudian Budi menerima surat keputusan pemecatan dirinya dari posisi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Menurut Budi, pencopotannya sebagai dekan berkaitan dengan perbedaan pendapat antara dirinya dengan Rektor Unair soal kebijakan dokter asing. Lantas, bagaimana respons publik, Universitas Airlangga, dan juga Kementerian Kesehatan? Menanggapi polemik pencopotan Budi sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, gelombang penolakan dari publik segera merebak. Kesatria Airlangga menggelar aksi damai pada 4 Juli 2024 untuk menyuarakan penolakan atas pencopotan Profesor Budi. Tak hanya dihadiri mahasiswa, aksi damai itu juga diramaikan oleh para dokter dan juga tenaga kesehatan. Sementara itu, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik atau PKIP Universitas Airlangga, Marta Kurnia Kusumawardani, angkat bicara soal pencopotan Budi. Marta menyatakan pencopotan itu berkaitan dengan kebijakan internal kampus untuk menguatkan tata kelola kelembagaan. Menanggapi pencopotan Budi, Kementerian Kesehatan pun menyatakan bahwa pihaknya tak terlibat. Ada sejumlah alasan pemerintah bersikukuh mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Pertama, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kedatangan dokter asing di Indonesia bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan tanah air. Budi Gunadi pun menganalogikannya dengan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia yang terbukti mampu meningkatkan performa kesebelasan Indonesia. Kedua, karena saat ini Indonesia masih belum mencapai persebaran dokter yang merata, sehingga mendatangkan dokter asing dinilai bisa memenuhi kekosongan posisi tenaga kesehatan di berbagai wilayah. Ketiga, karena kurangnya dokter spesialis yang bisa menangani ratusan ribu penderita penyakit jantung dan stroke di Indonesia. Tak hanya penyakit jantung dan stroke, namun juga dokter spesialis lainnya termasuk dokter gigi. Dan keempat, menurut penilaian Budi Gunadi, kehadiran dokter asing bisa meningkatkan kompetensi dokter lokal dengan adanya transfer ilmu pengetahuan.
Kurangnya jumlah dokter di Indonesia memang menjadi salah satu masalah terbesar di tanah air. Namun, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sukman Tulus Putra berpendapat, peningkatan layanan kesehatan Indonesia tidak serta-merta bisa disamakan dengan naturalisasi pemain sepak bola. Walau Sukman menilai masuknya dokter asing tak jadi masalah dan sudah lazim terjadi, namun ada jalan lain yang bisa dilakukan. Pertama, memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan. Kedua, melengkapi ketersediaan fasilitas yang masih belum lengkap di banyak RSUD. Dan ketiga, menggelontorkan lebih banyak bantuan biaya pendidikan bagi peserta pendidikan dokter dan dokter spesialis di pemerintah daerah. Sehingga setelah selesai pendidikan, mereka akan kembali ke daerah asal supaya keberadaan dokter lebih merata di Indonesia.